interaksi antara Mengsena sama Dolaik. Dolaik udah mulai gini, dia kan lagi awalnya lagi bermasalah banget, wajahnya kusut banget pas pertama kali. Aku seneng interaksinya love and hate si Doraik sama Chungjae. Kalau kita melihat idol-idol lain itu tuh mungkin sama kejadiannya kali ya. Babak kedua ini bakalan fokus ke romance-nya. Ngatain drakor, ngatain aja nggak sih? Kita kembali lagi di segmen Ngotain Drakor. Ini bisa dibilang drakor perdana yang kita bahas di 2026 ya, Ya. setelah kemarin hiatus. Dan kali ini kita akan membahas tentang temanya berkaitan misteri, Ya. romantis, ada komedi, dan balutan melodrama lah ya. Iya, Mil. Judulnya Idol Eye. Nah, kita kayaknya mau kasih sinopsis singkatnya dulu lah ya. Mungkin Kak Yunda atau Meli. Penulisnya. Tiba-tiba jadi penulis. Iya. Jadi Idol Eye ini ceritanya tentang pengacara namanya Mengsena. Dia pengacara hits, tapi dia punya kehidupan yang disembunyikan, Kak. Oke. Dia itu adalah seorang penggemar idol atau fangirl. Kayak kita lah ya. Iya. Nah, emang ya. Terus tiba-tiba idol yang dia suka biasanya itu kena kasus hukum. Tiba-tiba Terseret skandal jadi ya. tersangka kasus. Nah, jadi Doraik ini tiba-tiba jadi tersangka pembunuhan. Terus Mengsena ini muncul menawarkan jasa jadi pengacara. Nah, jadi dia itu berusaha membenarkan atau cari bukti gitu Doraik itu beneran pelaku atau ada pelaku lain gitu. Nah, ini kan berarti dari sinopsisnya bisa kita lihat ya, penggabungan misteri dengan realita kehidupan seorang fangirling gitu kan. Jadi dia ini antara percaya dan tidak percaya sebenarnya. Jadi kayak kredibilitas dia sebagai pengacara juga tertaruhkan ya, antara dia mau percaya sebagai pengacara atau dia tidak percaya sebagai penggemarnya gitu kan. Nah, dari sinopsisnya mungkin kita bisa bergeser ke penokohan. Ada siapa saja yang membintangi drakor Idol Eye ini? Ada Choi Soo-young itu sebagai Mengsena, terus sama Kim Jae-young itu jadi Dolaik ya idolnya. Terus siapa lagi tadi jaksa? Jaksa Kwak itu dari Iya. Jong Jae Kwang Jung Jae yang Kwang. biasa ada di berbagai drama, kalau nggak villain Dia temannya pemeran utama tuh biasanya dia nih, pasti ada aja nih dia muncul di drama-dramanya. Terus ada aktor baru, termasuk baru lah ya, Kim Hyun Jin. Ya, kemarin dia habis main di Nice to Not Meet You. Oh, dia main juga di Crushology 101. Nah kan, dia tuh selain sama Hong Min Ki kan. Iya. Nah itu dia. Terus ada si bapak-bapak yang sebagai watermark kalau drakor ini bagus. watermark. Iya, kayak penanda gitu. Iya, kalau ada bapak ini dipastikan drakornya bagus. Itu ada aktor veteran Kim Won Hee sebagai bosnya Mengsena di firma hukum. Nah itu dia, mungkin kita bisa langsung bergeser ke aktor yang disukai atau pemeran yang disukai di drakor Idol Eye. Kan ada banyak tuh karakternya. Idol Eye yang pertama itu pasti Dolaik sih, karena Iya. kan ini ya dia Utama. center dan kelihatannya tuh penuh dengan teka-teki. Ternyata tuh dia tuh hidupnya juga nggak terlalu enak ya kalau kita lihat-lihatnya ya. Privasinya tuh udah
terbuka kemana-mana kayak Oh, gitu. bebas gitu. Ini nih maksud aku tuh tadi itu yang temannya Dolaik itu di bold good boy apa? Golden Boys, iya. Golden Boys. yang meninggal. Iya itu. Wusong. Ya maksudku itu. Itu Mendiang nah. Wusong. Mendiang itu ya. Mendiang. Nah itu sih yang aku notice karena dia itu yang jadi apa ya orang pertama yang dipercaya sama Idolai. Itu sih. Kalau Meli, Kalau kami udah pastinya Mengsena. Oh. Soalnya dari awal trailer itu Mengsena kayak menarik kak. Tiba-tiba dia jadi pengacara. Terus pulang cepat demi nonton konser online. Iya lagi. Itu mungkin gambaran sebagian fangirl Ya. kamu tertariknya karena dari dunia Mengsena itu kayak beneran kayak gambarin fangirl gitu. kamu tertariknya karena ini kan kehidupan ganda seorang pengacara dan seorang fangirling gitu ya. Oh ya, itu menggambarkan seorang Meli yang penulis juga dan seorang fangirling juga. Contoh nyata ya. Itu karakter Mengsena. Ada lain karakter yang memang kamu notice banget gitu? Mantannya Doraik. Seo Hye Jin ya, Iya, si benar. Hong Hye Ju. Ya, Ya dia menarik sih, cantik Menarik. juga dan penuh teka-teki juga dia itu sebenarnya kenapa? bingung kan tiba-tiba mantannya muncul. Padahal dulu pernah mutusin terus bilang kayak Doraik itu Merusak ngancurin hidupnya. hidup dia gitu. Tapi Tiba-tiba muncul dia bilang peduli. ya, Iya, dan dia maksudnya bilang apa? belum putus pula Iya. katanya. Kita belum putus secara baik-baik. Secara sah kita belum putus. Oh itu dua itu ya. Siapa nih? Kalau aku kehidupan Mengsena itu aku tertarik ya. Maksudnya kayak dia menggambarkan berbagai macam belahan manusia di bumi ini yang relate dengan kehidupan yang dijalani oleh Mengsena. Kayaknya Tapi untuk karakter yang paling aku notice pertama itu ya si Doraiknya karena dia menyimpan berbagai macam pertanyaan yang kita tuh harus dia sendiri yang menjawabnya. Dia itu kenapa dan dengan berbagai macam latar belakang dia itu gitu. Sama temennya Mengsena si detektif itu. Chung Jae itu aku suka dengan personalitinya si Chung Jae itu karena dia yang ringan tangan untuk membantu orang gitu loh, tanpa bertanya, tanpa basa-basi. Kalau dia sanggup bantu, kalau enggak ya udah gitu. Walaupun dia kayak agak kurang nih, tapi tetap bantu gitu dia. Kayak ngomel-ngomel juga tuh, tapi diselesaiin gitu. Jadi kayak mengingatkan kalau kita punya seseorang yang kayak dia, itu kayak hidup ini nggak terasa kayak sulit-sulit banget lah gitu, nggak berat-berat banget. Itu sih dua. Ini jadinya 3 ya, tapi lebih ke Doraik sih. Mengsena itu penggambaran kita semua yang fangirling di bumi manapun pasti kayak dia. Di belahan bumi. Ya itu ya untuk karakter yang paling Dinotis. ya kita notice. Nah tadi kan kita udah ke tokoh yang dinotis ya. Terus tuh ini adegan-adegan yang dinotis juga. Terus sama yang paling mencolok untuk kita gitu. Yang disukai atau yang ditanda tanyai, serah. Adegan itu banyak ya. Ada yang flashback Mengsena waktu dia udah putus asa Oh yang di pinggir sungai atau danau itu sih. di danau. Nah, terus tiba-tiba ada cowok yang nyanyi. Lagunya tuh isinya kayak semangat gitu nah. Terus tiba-tiba ngasih topi. Pas dia nangis kan. Terus dia nangis. Terus ngasih itu apa sih namanya alat zaman dulu tuh yang dengerin MP3 dah sih. ya MP3 itu. Mistake Itu. gitu ya. Iya MP3 itu. Itu. Itu satu. Terus Satu lagi penampilan pertama Golden Boys. Itu kan di acara festivalnya orang yang tua dah. Terus tiba-tiba Mengsena satu-satunya penggemar langsung fighting Golden Boys. Iya, Nah, kasih semangat ya. kasih semangat itu. itu pas hari debutnya dia kan.
Itu berarti itu. Iya. Kak Yunda, aku sambil mikir ya. lagi Iya banyak ya. Sebenarnya banyak tapi itulah. adegan yang Yang cukup mencolok berkesan. ya. Adegan yang mencolok mungkin ini yang seneng-senengnya aja dulu ya. Interaksi antara Mengsena sama Dolaik. Dolaik udah mulai gini, dia kan awalnya lagi bermasalah banget, wajahnya kusut banget pas pertama Iya, kali iya. di wawancara sama Mengsena kan. Pokoknya dia kayak udah kepribadian ganda lah pada saat itu kan sih. Terus pas udah di rumahnya Mengsena, dia tuh kayak ini loh, kelihatan banget anak ininya Libranya ya. Gini, dia kepoan kan anaknya, maksudnya tuh kepo nih, terus semangat lah ya. Oh ya, yang terus. Terus semangat lagi dia kan kayak ih ini apa nih, terus kayak pengen ngajak ngobrol si Mengsena, sedangkan Mengsena tuh kan dia kayak menutupi hal-hal apapun ya dari si ini Dolaik, sedangkan Dolaik tuh cerita aja tentang dia kan. Terus Mengsena kan seneng ya tahu gitu, terus si Dolaik juga pengen tahu si Mengsena nih kenapa gitu kan. Aku seneng itu sih interaksi mereka yang itu, kayak hilang gitu dia jadi tersangka. Iya itu. Lagi ya sama ini. Nah, yang tadi ya adegannya antara Dolaik sama yang tadi tuh temennya itu yang deket itu. Usang. Nah, Wusong itu. Mendiang. Mendiang. Iya mendiang. Dia ketemu pas masih remaja. Nah itu sih aku kayak ibaratnya tuh kayak diberi payung. itu tuh pertama kali mikir, oh ini nih mau romance kah atau gimana sih? Tapi tidak mungkin romance. Kayak Teh Ternyata sama Jimin. bromance, Iya. ternyata bromance. Awalnya aku agak ini sih karena agak Curiga. eh, Terlalu baik kan? Aku nggak Terlalu baik. kepikiran ke situ sih. ada iya kan Mel? Terlalu baik terus kalau mikir, oh aku mungkin bakalan ada disisipin sesuatu. Ya ternyata Itu itu seuzon kita saja. Aku jujur langsung notice, oh ini kayaknya Taehyung sama Jimin kayak gini nih, beli-beli pas kenal gitu kan. Kayaknya kan kalau di Friendship sini sekali. kan si Doraiknya dipungut sama Wusong gitu kan. Nah itu sama kayak Jimin memungut Taehyung. Memungut nggak tuh? Nah Itu sih. ada lagi kak. Ada. Kamu dulu. Aku nggak tahu ya kalau secara spesifik aku banyak yang aku suka adegannya, tapi aku seneng interaksinya love and hate si Doraik sama Chungjae. Si teman iya, Mengsena. iya, Jadi iya, pas iya. si Chungjae itu kan sebenarnya agak sebel-sebel geli gimana gitu kan ngelihat si Doraik itu deket sama si Sena. Karena si temannya tahu Mengsena emang fangirl kan, sedangkan di sisinya si Doraik ini dia bertanya-tanya, dia tuh selalu galak sama aku gitu kan. Nah itu dia penasaran kenapa gitu, tapi aku senang interaksinya mereka berdua itu. Biasanya yang kayak gitu tuh sahabatan yang awet gitu loh. Iya, Temenan yang sampai bertahan lama tuh biasanya gitu. Sama kalau yang paling aku notice itu momen-momen dimana si Doraiknya itu menyampaikan emosional dia dengan jujur. Ketika dia bilang kan dia udah dicerca berbagai macam pertanyaan, investigasi dari jaksa, polisian, terus dia juga ditanya sama pengacaranya juga kan masalah insiden ini, skandal pembunuhan ini. Terus ada momen dia ngomong pokoknya kamu gak akan tahu rasanya menjadi orang yang tidak dipercaya siapapun, bahkan omongan kamu itu pokoknya tidak ada pengaruh dalam hidup siapapun gitu loh. Nah itu sama yang kedua itu momen setelah dia ketemu mantannya atau pas pulang dari jaksa ya, aku agak lupa nih tapi kayaknya di episode Kamu mantan pulang dari jaksa. Iya sih. Oh iya juga ya. Episode 6 kan itu. Episode terakhir kayak. Iya. Ya, pokoknya di sekitar itu dia bilang apa namanya? Dia ngobrol sama Mengsena. Aku lupa deh momennya ini gimana ya, tapi kalimat dia itu gini. Satu-satunya orang yang memihak dia apa adanya. Dan pokoknya tuh mendukung si Doraik apa adanya dengan jujur, tidak menghakimi, itu sudah tiada. Nah di situ aku merasa kayak emosional dia itu tersampaikan dengan aku sebagai penonton gitu. Jadi kayak
aku paham rasanya menjadi dia saat itu gitu. Maksudnya kayak bukan di kasus yang sama ya, tapi di situasi yang sama gitu. Jadi kayak ya aku notice di bagian itu karena dia kan menganggap si Wusong itu sebagai kakak, sebagai keluarga, sebagai siapapun yang menjadi tumpuan hidupnya kan. Walaupun dia juga tuh mengakui kalau pas masa mudanya dia itu juga bukan orang baik juga. Dengan pengakuannya dia, kenapa dia sering terkonfrontasi sama si Jae-hee, dia sering tidak, pokoknya agak semena-mena dikit lah sama Jae-hee kan. Dengan pengakuannya dia itu akhirnya dia juga mengakui sisi lainnya dia, bahwa dia hanya punya si Wusong itu dan Wusong itu udah tiada. Jadi kayak di situ aku rasa emosionalnya agak tervalidasi gitu loh. Ya I see, maksudnya ngerti lah dengan situasinya dia itu sih. Jadi deep ya. Jadi kalau yang paling aku suka ya momennya dia sama Chung Jae itu sih. Ya itu agak konyol, kocak, ada dark comedy juga. Itu scene-nya yang paling ingat, scene ngasih skincare. Meng Sena ngasih ini mereknya untuk cuci muka, ini pasta giginya, ini odolnya, ini semuanya. Terus Dora Ik langsung, ini produk semua yang biasa aku pakai. Dia kayak seolah-olah si Chung Jae-nya memperhatikan ini kan. Padahal udah Meng Sena ya. Nah kayak dia tuh bikin scene-nya tuh bikin geli-geli merinding, tapi agak komedi, dark komedi juga sih berdua itu. Bahkan vitamin yang dikasih Meng Sena Iya. tuh catet tau. Oh ya, probiotik, vitamin C, vitamin D. Nah itulah kayak gue bilang, dia tuh gitu-gitu tapi dia dikerjain. Ngedumel tapi tetap dikerjain, inget dia, hafal dia. Tapi di situ kelihatan Meng Sena itu beneran teliti sama idolnya. Iya, wah. Semuanya dia tahu ya. Ya itu juga menandakan jati diri dia sebagai seorang pengacara kan. Jadi emang dia dari sudut apapun dia tuh ternyata orang yang sangat teliti gitu sih. Mungkin kita bisa lihat dari ini, ngelihat siapa temannya yang ini ya, yang agak sering berantem sama Dolaik itu. Jae-hee. Nah, Jae-hee. sama Jae-hee itu, kalau kita melihat idol-idol lain itu tuh mungkin sama kejadiannya kali ya. Kayak Jae-hee kan dia agak sensitif dengan komentar, Iya. dengan kayak orang bilang kamu tuh nggak ini apa bla 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 kayak gitu, terus dia kayak jadi kayak ke frame di otaknya nggak sih, sampai teman dekatnya Jae-hee juga kayak ya udah sih nggak usah digubris gitu ya. Aku ngerasa kayak iya ya, bisa berantem dalam satu member aja tuh, Satu grup. satu grup itu agak satu grup itu jadi ini ya, berantakan kayak gitu ya. Terus aku juga bingungnya, ini udah kayak teori jatuhnya. Aku yang jadi tanda tanya di aku ya, ini nih Lakunya siapa? Lakunya siapa? Pembumbunannya ini apa dia membumbun dirinya Dia sendiri? Karena Iya, gini, kami juga mikir gitu. kan? Salah satu teorinya. Forensiknya tuh bilang itu tuh dia ditusuk apa ditembak? Tusuk ya? Itu tuh kayak nggak ada perlawanan, sama kayak nggak ada gerakan yang, dan nggak terlalu lama ya katanya gitu. Juga antara tulang ini sama ini gitu pas Rusuk. Pas. Antara tulang aku gitu. Ih, ya itu sih kayak sedih juga ya, jadi idol tuh nggak seenak yang kita pikirin ya. Sampai konsultasi sama psikolog, minum obat, terus mau tidur digangguin fans yang tiba-tiba ada di belakang itu. Selesai. Nah, Keluar 1, 2, 3. gila itu sih. Ya kalau ini sedikit menanggapi tentang kehidupan idol ya, di drakor ini kita jadi tahu bahwa menjadi idol itu hidupnya kayak seluruhnya milik penggemar gitu kan. Iya. Bahkan mereka aja nggak ada kayak batasan privacy yang bisa dilanggar sejauh itu kan. Nah jadi aku tuh sejujurnya pas nonton ini inget, kalau lihat Dora Ik itu inget Jimin. Pupuk. Terus ada juga momen yang kayak Jae-hee sama Magne-nya itu kan, Yongbin itu ya dia kelihatan sebagai Magne, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau ada member yang kena Gitu. masalah gitu kan. Si Jae-hee yang pas dia ngelihat komentar itu, aku juga ada momen beberapa idol dia ngelihat sampai dilarang kan lihat komen, gak usah lihat komen, sampai itu biasanya kalau di NCT Renjun. Oh, Renjun ya. Nah, itu sampai
disembunyiin kan HP-nya. Kalau di BTS tuh ada Jimin juga. Iya. Dia sampai J-Hope tuh ngelarang Nggak baca nonton komen. komen. Sampai dia lupa kata sandi gara-gara HP-nya disembunyiin. Sedih banget. Lama Nah. banget berarti ya. Ya itu, terus kayak yang apa ya, kasus Sasaeng juga Iya. itu kan banyak ya yang dialami oleh idol-idol di Korea Selatan itu kan, sampai ngebobol rumah gitu. Bahkan kalau di kasus NCT itu dia tuh sampai ke dalam asrama mereka gitu loh, bahkan mereka live itu diteleponin, jadi untuk mengkonfirmasi bener nggak nomornya. Itu juga kejadian di Jongkok dulu, diteleponin pas dia live, terus dia bilang berhenti hubungi nomor aku, dia bilang gitu. Ya kan, jadi dia untuk konfirmasi benar gitu. Heeh. Emang sih rata-rata kalau pas idol nge-live itu Sasaeng nelpon untuk membuktikan beneran nggak itu Kayaknya nomor dia tuh baca itu dari si ID-nya, lokasi, titik lokasinya gitu. Bisa Berarti aja dengan segala hal cara. gitu, nge-hack ya, berarti Iya, dia ngerti ilmu IT kalau kayak gitu. biasanya dia tuh beli dah sih, beli info, iya, beli info iya. pasti ada tuh. Bahkan ada juga di kasus beberapa ini ya agensi ya, tapi nggak tahu agensi yang mana, tapi pernah ada yang bocor informasi pribadi member itu juga datang dari orang dalamnya sendiri, misalnya kayak staff, bahkan ada manajernya juga ngejual info member. Ada yang kayak gitu kejadiannya di idol-idol itu. Nah itulah, jadi dari sini kita tahu ya kehidupan idol itu berbahaya sih menurut aku. Iya. Kita nggak bisa hidup. Baru-baru Mereka ini kayak juga itu kasus yang Sasaeng dari Cina Iya. yang datang ke rumah Jongkok, Oh ya itu kayak mencet pinnya mau masuk gitu. Ada juga yang sampai ini loh, pas sudah masuk nyobain barang-barang member, Iya ampun. difoto-fotoin di ruangan, Ih. di ruang membernya difotoin baju-bajunya. Ada yang kayak gitu. Terus Udah ingat kagum lah ya waktu banget. pas COVID itu Jin baru masuk Wamil, itu dia ternyata yang nyuntikin itu dia udah tahu informasinya, di situ ada cameo Jin, jadi dia milih camnya di situ supaya bisa ketemu. Terus yang waktu Jin baru keluar dari Wamil, dia kan ngadain itu Kak, yang hook Jin itu, Iya. pelukan itu. Ada yang meluk terus nyium sini. Di lehernya kan. Nah, Iya, itu jadi kontroversi di juga. Jepang kalau ada salah, tapi tidak tahu fans dari mana ya. Udah dilaporin itu. Makanya drakor ini tuh hadir untuk Eh. menjadi kritik sosial ya di dunia idol. Penggemar ada batas yang nyata antara idol dan penggemar, dan kalau berlebihan obsesi itu lebih ke Sasaeng sih. Iya. Bukan penggemar lagi jatuhnya itu. Ya kita realistis aja lah ya. Cuman cukup dukung bae lah, enggak usah Iya. sampai tahu dia kemana, titiknya kemana gitu. Kan Dolait juga bilang itu kenapa dia mau memaafkan yang itu Sasaeng itu kan ya, yang ngikutin dia itu. Terus kata Dolait itu ya mereka kan nyari perhatian. Kalau makin diituin makin Iya. ini dia lagi dan lagi Betul, katanya betul, kayak gitu. betul, betul. Itu kasusnya kayak yang di NCT ya, yang aku tahu, sampai dia live di asrama tuh, masuk ke asramanya, sampai bahkan mereka tuh syuting untuk album, masuk ke MV, maksudnya kayak mereka tuh Cameo kan. syuting MV-nya gitu ya kan. Jadi pas lagi syuting tuh biasanya kan kalau staff itu kan ada orang yang non public figure di blur kan. Iya. Ini tuh sampai nggak di blur. Oh iya, itu kami tahu. Iya itu kan? kami tahu. Nah Nggak itu di tuh blur sengaja. kayak lu kenapa sih mbak? Mau masuk MV banget dia kayaknya. Itu sosoknya sampai segitunya gitu, itu bahaya banget loh. Ngapain? Gak apa-apa deh, Itu gak dah sih. dibayar Mending usahain diri berkembang gitu. Iya. Terus bisa kerja sama idol gitu, siapa tahu. Iya, Jadi betul. kayak CEO gitu, punya produk terus jadiin idol di BA. Kayak Nagita Slavina tuh kan datang Dia tuh. menggunakan privilege-nya dia dengan benar itu. Iya. Ya kayak Meng Sena inilah. Iya, Benar itu cara dia untuk menjadi seorang fangirling. Oh teori ya, teori dari ini kan totalnya berapa episodenya? 12. Nah ya berarti ini paruh pertama ya. Iya, baru pertama. Nah dari paruh pertama ini pasti sudah beragam lah ya teori-teori yang muncul di dalam kepala kita semua dari episode 1 sampai 6. Apa yang mungkin harus
dijawab pertanyaan apa sih yang bergemuruh gitu kan di kepala kita ini tentang si skandal yang dialami oleh Dora itu. Meli Mungkin yang pertama kayak teori judul aja. judul Iya, idol eye. Kenapa Itu tuh judulnya dia Idol bilangnya Eye? kenapa kita disuruh ngelihat dunianya idol dari mata idol, Iya, kayaknya itu. atau disuruh ngelihat dunianya idol dari mata fangirl, atau dari mata orang biasa gitu. Kayaknya karena ini jadi cakupannya luas ya. Tapi kayaknya lebih ke ini sih. Ini tuh maksudnya idol eye itu tuh dia lebih ke menyorot dunia idol di mata fangirling. Iya. Dan mungkin bisa juga sih kayak dunia idol yang memang ditunjukkan dari versi idolnya gitu. Soalnya dari berbagai dialog yang dimunculkan oleh Dora Egg itu selalu ngasih paham dari sisi idol untuk penggemar. Iya. Ya kan, kayak yang Sasayang itu, terus juga dia bilang aku kan cuma produk, kalau aku gagal nggak laku. Nah, jadi kan dia kayak ngasih paham gitu loh dunia idol dari sudut pandang idol, teori idol. Kalau aku lebih notice ke teori namanya Dora Egg. Sebenarnya kalau Dora Egg itu kan kalau kita sadar ya, Raik itu sama kayak orang Korea ngomong like. Iya pasti ucap like. Jadi dia itu ada kayak apa ya namanya ya, ada teori di balik nama dia itu kan dia selalu merasa tidak ada yang menyukai dia kan. Nah, itu jadi dari namanya itu kayaknya ada teori tersembunyi tentang dia tuh, kalau kata Mengsena selalu kayak percaya kalau nggak ada yang suka sama dia karena terlalu benci dengan dirinya sendiri. Nah itu dia kayaknya dia mencari pembuktian beneran ada nggak sih orang yang suka sama dia yang apa adanya gitu, like, ya kan. Bahkan dia kan kecewa setelah tahu Mengsena itu salah satu penggemarnya. Iya. Di Yang dia akhir kira- episode 6. kan, yang dia kira selama ini Mengsena orang Tulus. biasa yang membenci dia. Iya. Dan pada akhirnya kayak berinteraksi biasa-biasa aja, ternyata di balik itu berangkat dari penggemar juga kan. Jadi kayak tidak murni gitu loh. Dia mencari itu kayaknya dari teori nama dia itu. Raike. Iya udah. Terus Ya kan? kami lupa juga ternyata kan idol itu selalu punya nama panggung ya. Iya. Kayak Chanwoo, Chanwoo. Dongmin. Dongmin kan namanya? Iya. Taehyung, V, Iya. Suga. Yoongi, JK, Jungkook, Ya itu. J-Hope, Iya, Hosok. J-Hope. Kan Hosok, selalu iya, punya betul. makna namanya itu ya. Iya. Ya, betul. Sama ini sih kalau aku siapa namanya, Wusong ya. Wusong itu ternyata kan di episode 6 itu terbahas nggak sih yang menandatangan kontrak itu, yang ngasih tahu si Wusong kan. Iya. Nah, Wusong baru ibunya yang tanda tangan kan? Iya. Nah, itu tuh aku juga mau tahu sih kenapa dia yang mengusung untuk itu, yang ngasih itu sih. Karena kalau dilihat-lihat dari ininya ya, ada juga yang bilang kemarin teorinya bosnya itu kan yang jadi ini pemicu pembunuhan ini. Tapi pas ini terjawab di ini, pas Mengsena atau siapa ya yang nemuin dia ya, yang bosnya itu, yang apa CEO-nya tuh, siapa yang nemuinnya ya? Mengsena ya? Oh Raik, iya Raik kan nemuin dia. Raik ya? Iya, right. Terus kata dia Gitu ya. karena Raik. ada di dua, oh iya Kayak Mengsena. akrab gitu. Mengsena sama bosnya juga Iya, ya di situ, di satu lokasi. Terus pas itu kan dibilang sama bosnya sama Raik kalau ya udah nggak apa-apa nggak sih kasusnya tetap berjalan, ikutin Mengsena kan kayak gitu. Berarti bukan bosnya, aku bilang nih. Tapi nggak Wajah tahu. bosnya Iya. itu terlalu mencurigakan kak. Baik iya. hati, dia nyampe senyum. Sementara sebelumnya Raik itu pernah kan ada adegan di awal Raik lagi tidur terus disiram, Iya. suruh bangun kerja untuk debut gitu. Kayak Oh iya, aku lupa. Iya Nggak sebaik Kunci itu dia. kayaknya dia tuh kuncinya ada di bosnya ini untuk misteri Iya.
yang belum terpecahkan ini? Bos, manajer. Nah, manajernya itu dia tuh Terlalu kayak ada yang sus. dia sembunyikan, dan member tuh nggak ada yang tahu satu Iya. sama lain nggak sih? Jadi kan salah paham ya kayak gitu. Itu sih. Teorinya jadi siapakah pelaku pembunuhan dari mendiang Kang Musong gitu ya? Iya. Kenapa dia menandatangani mengusung untuk tanda tangan kontrak Iya. itu sih. Ya kalau muncul lagi pertanyaan tuh ada apa di balik agensinya sih? Ya kan? Tepat. Kayak agensinya nih ada perjanjian apa yang kira-kira tidak bisa diputus begitu aja gitu loh, maksudnya dengan si Golden Dora Boys ini. ini kan. Kan kalau dari realita itu kalau udah melewati 7 tahun kutukan ya bebas aja agensi mau melepas itu kan grupnya, atau grupnya itu mau pecah kongsi agensinya, nggak apa-apa tuh asalkan udah 7 tahun kutukan itu terlewati. Ke Exe. Kita tidak menyebutkan sudah. Udah Udah nggak kami jadi. pendam tuh. Kayak mengarah ke siapa nih? Ngarahnya nih jelas Nian nih. Tapi kan udah comeback. Aduh, itu bukan Excel lagi. itu Tapi udah bukan jadi- Excel lagi kalau Dia kayak udah gitu jadi ya. Pandawa itu. Pandawa 5. Pandawa. Iya, 5 Pandawa. Nah, itu jadinya bapak ini nih sebenarnya mengetahui semuanya kayaknya dari pergerakannya itu, dia membungkam media, batas-batas yang tidak boleh disampaikan ke pengadilan. Iya. Nah, berarti kan dia menyimpan rahasia yang belum terungkap, akan terungkap di waktu yang tepat mungkin gitu kan. Mungkin Terus- nggak sih kalau dia itu kerja sama bapaknya mantannya Dora Ik. Nah, itu dia. Setahu kami bapaknya itu Apa bapaknya? bapaknya mantan Dora Ik. Si Oh. Pejabat gitu. Hong Hye-ju itu. Pengusaha itu ya. Soalnya kenapa Hong Hye-ju itu dimunculkan kan kalau Iya. nggak ada kaitannya coba kan? Iya, Itu juga menyimpan misteri juga Iya. tuh Hye-ju itu. Hye-ju kan selalu bilang ini kan putusnya itu karena kamu merusak hidupku gitu. Iya. Kita nggak tahu apa yang dilakukan Raik itu terhadap Hye-ju dan sebaliknya juga. Yeju itu dulunya idol juga enggak sih? Dia Oh, trainee. mantan trainee. Mantan trainee. Tapi nggak jadi debut. Iya. Nah itu ini dia. kayak cerita sih. Ya terus Jadi kayak banyak misteri yang harus kita pecahkan gak sih? Jadi kayak kemunculannya Hyeju itu menjadi tanda tanya. Peran apa yang akan dia lakukan gitu loh maksudnya, ya kan? Apakah dia ada kaitannya dengan Kasus. misteri Wusong itu? Iya. Atau Atau dia- pernah teleponan nggak sih? oh iya, Curiga nggak sih orang itu punya hubungan? Nah iya, Curiga nggak sih? aku nggak ngomong. Soalnya yang siapa? Hyeju itu pernah punya hubungan sama banyak cowok. iya betul. Tapi aku malahan ini sempat seuzon, aku nggak pengen ada plot twist kalau sebenarnya Wusong itu bukan orang baik. Aku nggak Hancurin pengen. ekspektasi dah sih. Ya kan, karena kita tuh selalu digadang-gadang nih di selama 6 episode ini Wusong ini orang baik, Hyung yang mengayomi adik-adiknya, Iya. leader yang baik, ya kan. Tapi coba lihat setelah semua orang bahkan Jae-hee menyalahkan Raik atas kontrak di agensi luar, itu Ternyata bukan dia. ulah dia, ternyata ulahnya Wusong. Aduh. Nah, aku nggak mau ada plot twist itu, ternyata dia bukan orang baik. Kita jadi selama ini kan kita diajak sama Penulis. ya kan untuk mengayomi Wusong dulu nih gitu ya. Aku nggak mau ada plot twist karena selama ini belum ada plot twist loh. 6 episode awal ini Baru yang Kan? tanda tangan kontrak tuh ya. Iya, Iya. itu protes ya. baru diungkap tipis nih. 6 episode Masa lagi iya nih. genre misteri gak ada plot twist kan? Gak mungkin ini guys. Terus juga nih kayak apakah kemunculannya Hyeju itu murni untuk membantu Raik doang? Atau dia nutupin sesuatu juga. Itu dia malah ini kan kayak seolah-olah mengadu domba member. Dia mengarahkan ke pelakunya Jae-hee. Iya. Atau sebenarnya mungkin dibalik alasan dia memilih Jae-hee itu Wusong juga sebenarnya nggak suka sama Jae-hee mungkin karena temperamennya dia. Nah, kita Dibalik nggak tahu. itu ya. Ya, karena kita nih
cuman melihat yang terlihat aja nih. Bener. Kita penontonnya sama kayak Magninya udah sih. Oh iya iya iya. Udah tahu apa-apa. Iya. Udah tahu Makanya itu yang apa-apa. betul. Tapi di ending Magne memilih jalannya sendiri ya, pergi dia dari sini. Tepat banget ya. Bingung gak sih? Betul. Di antara semua keributan dia udah tahu apa-apa. Ya, dan dia cuma bilang yang aku tahu kita nggak boleh kayak gini. Padahal dia nggak tahu juga kenapa ya. Ya itu sih. Sama apalagi Kak? jaksa. Oh, jaksa. Apa langkah jaksa? Karena kan dia bukan bertentangan ya, dia dikendalikan sama bapaknya kan. Iya. Langkah apa yang dia ambil setelah ini? Apa dia memang pure banget menjalankan yang kayak bapaknya, atau dia mengambil langkah lain? Kan kita nggak tahu ya, karena dia tuh antara ingin apa namanya membuktikan dia jadi jaksa tuh emang pengen sebenarnya di jalannya, cuman di jalan. Kayak di jalan. karena gini, bapaknya itu kan metodenya kamu udah Punya target. dia harus punya itu target dari jadi awal sampai tersangka, udah itu sampai akhir mau dia salah bener jadiin salah gitu Bapaknya kan. metode hakim, dia metode jaksa. Tapi bisa jadi di 6 episode ke depan jaksa ini karena dia melihat lawannya adalah Mengsena. Nah, dia tuh juga mempertahankan reputasinya karena dia selalu mengingat Mengsena di masa lalu, selalu bilang Mengsena tuh dijulukin bau. Meng. Iya, Meng. Mungkin ada kayak apa ya, kata kayak apa sih slangnya Korea gitu loh. Bahasa slang? Koreanya bau mungkin mirip sama Meng gitu kali ya. Mungkin Ya, tapi bahasa slangnya itu dia kuman, Iya. kuak. Kata Raik loh. Kata Raik itu dia slangnya kuman tadi. Oh iya ya. Kenapa kamu yang malu, kan dia yang lebih kotor. Kamu kan cuman kayak bau gitu. Dia kuman. emang kamu bau ya kata Doy. Kocak. Nah itu kayaknya kalau di 6 episode ke depan itu pilihan yang berat antara dia mau melawan arus bapaknya atau dia mau terlihat menang di mata Mengsena gitu loh. Dua arah yang berbeda. Iya kan, jadi tapi kayaknya dia akan memilih ke arah yang Mengsena karena dia tuh gini, Mengsena itu kan orang nggak punya, berangkat dari orang miskin, sedangkan dia tuh kayak gengsi lah kalah sama orang miskin gitu kan, karena kan dia pembulinya. Iya benar. Ini dia sampai akhir tuh dia nggak mau kalah dari Mengsena gitu loh. Tapi Bisa nggak tahu jadi juga sih. kasus ini juga berkaitan sama bapaknya Mengsena. Ya itulah. Jauh kita mundur ke belakang, Iya, bapaknya iya, Mengsena kan juga sempat jadi tertuduh gitu. Jangan-jangan itu ulah bapaknya ini, kuak, jaksa kuak itu. Iya. Si kuman itu. Iya. Dia kan punya itu ya, Iya punya kan? kuasa kan. Iya, Punya jangan-jangan. kuasa kan punya semuanya kan. Itulah kita nggak tahu kan. Waktu itu pengacaranya ya si bapak bosnya itu Iya, kan yang di rumah hukum yang sama itu. Iya. Makanya ini saling berkaitan. Kemunculan tokoh ini nggak mungkin cuma sekonyong-konyong ya. Dan ini aku menantikan siapa yang akan dihadirkan sebagai cameo. Oh. Ya kan? Apakah akan menghadirkan cameo beneran dari kalangan idol? Ih. Sejauh ini belum ada ya. Iya. Kayak spoilernya juga baru nunjukin kayak romansanya mulai Iya. tumbuh gitu. Atau nanti cameo-nya yang kayak ini, yang dari SBS kemarin, yang pakai pengacara $1. Iya, nanggungin sama Iya, itu. nanggung. Itu karena dia satu tim produksi ya SBS. Nggak tahu nih kalau Ena mungkin akan menghadirkan kemarin siapa yang jadi jaksa di drakor sebelumnya. Drakor Ada apa nggak, nih? Bang? Yang drakor sebelumnya di Ena tuh, yang jaksa. Ada nggak? Siapa tahu dia yang dihadirkan jadi jaksa di sini gitu Siapa kan. nih? Untuk ngelawan si jaksa kuak gitu misalnya dari drakor Ena yang sebelumnya. Kalau berkaca dari SBS kan gitu ya dia ya. Nggak Kurang tahu tahu nih. ya. Aku kalau yang enak. Cameo-nya nih kita nggak tahu. Itu sih. Terus ada pertanyaan yang mengganjal di hati yang ini harus dituntaskan juga nih, kayak dia nggak ada yang penasaran sama ini ya, Siapa? Siapa? detektif Chun Jae itu. Oh, Dia tuh kayaknya belum masanya dah sih. belum masanya. Belum masanya, dia selalu ada di samping Iya. Mengsena, selalu ngebantu. Itu Walaupun sambil menggerutu gitu dah. iya.
tapi dia peduli, dia Kira-kira ngebantu. part apa yang akan terbuka dari hidupnya si Chung Jae ini selain dia mantan maling itu kan, Paling pencopet. kecil, paling copet kecil. Ternyata itu ya, berangkat dari maling yang diselamatkan sama Meng Sena, akhirnya jadi sekawanan. Ada sih kalau Ya aku kan, udah kayaknya part apa yang akan dibuka dari hidupnya dia itu juga aku menunggu, karena dia bagian dari salah satu pemeran aktif ya. Iya. Nggak mungkin dia cuman nongol-nongol aja Hmm. gitu, nggak mungkin. Apakah dia yang menjadi saksi kunci? Kalau Tapi kan dia kayak tidak tahu apa-apa. iya dia kan kan? nyari bukti. Heeh. Tapi mungkin dari perjalanan dia mencari bukti itu dia menemukan kebenaran yang kita tidak tahu kan. Sama Bisa Hyeju. jadi. Hyeju tuh perlu nggak sih kita buka backstory-nya kan? Perlu Iya. banget. Kenapa dia kira-kira gitu? Akankah Hyeju berlayar sama jaksa kuat? Soalnya dia pernah ngajak dating Kak. Itu gara-gara Itu Itu cuman alibi mau lihat kasusnya Info. Laik sejauh apa kan? mana si kuaknya mau ya, Iya kayak mau aja, nih. gitu kan. Siapa tahu kan, kita nggak tahu ya hatinya si kuat itu mungkin akan meleleh. tapi kelihatannya dia naksir sama Meng Sena. Iya, dari cara dia membuli itu. Gitu, ada orangnya yang suka tuh kayak gitu ya. Kayak ngedibully dulu, habis itu baru suka. Ih, thank you Tapi lah. ini ya, kok bisa ya? Ini di luar kemampuan si keluarganya Kwak itu orang kaya ya. Kok bisa gitu dia mantan pembuli jadi jaksa? Ya kan? Padahal biasanya kalau di Korea itu melihat kualifikasinya Iya. dari rekam jejaknya dia. Di Korea juga sekarang kalau misalnya punya riwayat pembulian itu bakalan susah masuk universitas. Nah, itulah. Tidak bisa dia masuk universitas bagus-bagus gitu. Di industri hiburan aja langsung hiatus tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba ya terus aset kesehatan padahal lagi pusing itu kasus Iya, pembulian. Nah itu dia tadi berbagai macam teori ya yang udah kita jabarkan. Mungkin untuk 6 episode ke depan nih kita akan berharap ada apa dengan karakter-karakternya. Apakah Doraik pensiun jadi idol atau nanti gimana gitu kan. Kita apa yang mau diharapkan dari 6 episode ke depan. Untuk part kedua sih tepatnya. Kalau part kedua ini kami berharapnya ada titik terang siapa pelaku sebenarnya. Ya. Kami harapnya bukan Doraik sih. Ya. Terus juga sama hubungan Doraik sama Meng Sena. Ini tadi tim produksinya bocorin, terus kami ngintip dah. Apa tuh? Katanya babak kedua ini bakalan fokus ke romance-nya. Seiring itu juga bakalan kasusnya terkuak gitu. Berarti ini kan Meng Sena mungkin udah dapat ini kan titik terang dari dia menemui agensi Iya. baru itu. Siapa tahu terjawab teori kita di awal tadi kalau sebenarnya tidak ada yang menjadi pelaku selain Usong itu sendiri. Selain korban. Iya kan? Aduh. Iya. Kak Yunda berharap apa di paruh kedua ini? Si Doraiknya itu bisa sembuh dari ininya sih, dia kan kena ini ya, sering ke psikiater juga nggak sih? Bisa sembuh dari itu sih, jadi dia tuh tidak perlu mengkonsumsi obat-obat lagi. Emang kan dia sama si Meng Sena kan udah nggak pakai obat ya katanya kan. Semoga itu bisa sembuh secara total. Sama yang Meng Sena juga pembunuhan bapaknya itu bisa pembunuhan yang dituduhkan kepada bapaknya itu juga bisa terjawab sih. Ya. Itu sih kalau aku itu aja. Kalau aku lebih ke mungkin nggak berharap sih, tapi lebih ke menantikan part apa yang akan dibuka dari kehidupannya si Chung Jae ini sama Tetap J dia ya. sama ada apa dengan kemunculannya Hyeju itu. Maksudnya peran apa yang akan dilakukan Hyeju ini loh. Apakah Hyeju itu kayak seolah-olah ketus ya dia, ketus dingin. Apakah itu memang karakter dia kayak gitu atau dia cuma menutupi supaya terlihat kuat aja gitu kan, kita nggak tahu ya backstory-nya dari Hyeju ini apa. Dua itu sih kayak backstory Hyeju dan Chung Jae ini. Udah ya, Beda-beda ya. ya. Nanti kita akan ketemu lagi di paruh kedua
Dan malam ini akan memasuki episode ke-7. 7. Jangan lupa nonton di mana, Mel? Bisa ditonton di View Indonesia, di Netflix, di Viki, di Kocoa. Oh, itu ada Kocoa. berbagai macam streaming yang bisa kalian pilih ya guys. Mungkin segitu aja dulu dari kita. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Ngotain drakor, ngotain aja nggak sih?